Kembali lagi di podcast Kopeng season 4. Apel Batara season Season 4 ini untuk Premier League 2026 2026 kita pun tampilan baru nih. Backgroundnya baru. Studio baru. Studio baru. Lebih nikmat. Kalau kemarin kita ke arah kolam renang, sekarang kita ke Cara Gazebo. batu-batuan. ya karena kita punya minggu depan lagi satu. Ya, seminggu Ya, lagi Minggu ini lagi. Dirasa. Premier League main. Otomatis fantasi Premier League udah mulai jalan juga. Nah, otomatis kita punya perkumpulan ini FPL Batara udah mulai jalan lagi. Betul. Nah, jadi Ini ada Arif, Coach Arif. Coach Arif. Coach Alif, saya Coach Eko. Satu lagi nih, Coach apa nih? Kenapa belum muncul ini? Nah, ini dia. Oke. Lama setting di Setting belakang. loh. Ya ampun. Mic-nya dipakai dong, mic-nya dipakai dong. Sorry ya. Mic-nya kita Ini pasang dulu supaya suaranya makin jelas. Ya. Semua sehatin ya. Alhamdulillah ya, memasuki musim baru musim baru. 2026-2027 dengan kondisi yang lebih bugar dan lebih sehat. Oh, itu yang Wah, apalagi Pak Eko ini kelihatan makin menyala. Auranya beda. Makin menyala atau makin mengkilap? Menyala di bawah matahari. Menyala. Tapi lebih menyala di sini matahari. Matahari. Yang tahun lalu juara berapa kali? Juara terbanyak. 7 ya? 7. Juara terbanyak. Juara Banyak. Tadi ngomong-ngomong kita sapa dulu teman kita yang ada di Yang di jauh mana? sana. Yang di mana-mana. Yang di Jadi mana-mana. kita di sini bukan cuma satu kota. Nah, ada yang di Jakarta, Mas Budi, Mas Bagus, Pulau Mas Jawa, Bagus, ya kan? Mas Budi, ada yang mungkin coach-coach lain yang tidak gabung dengan kita malam ini. Ya, nanti siap-siap di podcast berikutnya kita akan undang Ya. supaya makin ramai dan lebih berwarna. Dan ada juga coach kita yang kayaknya ini ya, apa sebenarnya ini harusnya kita bergembira tapi mungkin dia sedih di sana. Karena dia ada sekitar 200 kilo dari tempat kita ya. 200 kilo. Dari Google. Dari Google. Google Map. Kalau aslinya saya tahu. Jadi kalau orang cerita, ya kan, kalau misalnya mau ke Bali, ya hitung-hitung habis sekitar 8-10 juta. Ya. Kalau pulang kampung ke Medan, hitung-hitung habis sekitar 15 juta. Akhirnya, daripada habis-habis, ya udah, nggak jadilah, nggak jadi berangkat ke Bali, dia dari berangkat ke Medan, akhirnya berangkat ke kantor. Itu pun kantornya jauh lagi. Berangkat ke kantor, ya itu. Oke, bagaimana kita selanjutnya bahas untuk Season ini. Ini. Season ini kita menambahkan satu coach lagi. Ya, Jadi ada kompetitor terbaik. Terbaik ini. Oh iya, Ya. kita Dan- sambut beliau nanti ya. ya, Kota undang beliau. Wisnu ya. Dengan nama timnya Makassar United. Makassar Oh, United. Makassar United. Awalnya kita 12, tapi sebenarnya kita sudah berapa kali pergantian peserta Liga Fantasi Premier League ini. Cuman kemarin musim kemarin kita 12 orang ya. 12 peserta. 12 peserta, 12 coach. Terus di musim ini insya Allah yang 12 kemarin tetap main, terus bertambah sama Coach Wisnu. Sebelum kita ke Coach Wisnu, sebenarnya ada yang baru masuk ini di Kota Palu. Kenapa cuti apa? Ini posisi sekarang lagi cuti. Oh, Sambil menenangkan pikiran, menyambut musim baru kan. Tapi sudah mulai siapkan Sudah siap, Mas. tim. Oh, sudah siap. Sudah siap dari Materi sudah ada. Materi sudah siap beliau ya. materi. Sudah 100 sudah transfer tapi ya? Sudah. Kalau transfer Oh, sudah. Transfer sudah. Cuma memang kurang dananya. Harus butuh kayak gitu ya sih kalau memang dari harga-harga pemain yang harga sekarang pemain itu yang- memang sudah Iya. Pemain sudah sekarang harganya Kenaikannya memang signifikan kan. Karena memang pemain-pemain yang menonjol di musim-musim sebelumnya itu kayaknya memang dari FPL-nya lihat persentase pemakaian pemainnya tinggi, jadi mungkin harga disesuaikan untuk kita ini kan berarti. untuk setiap manajer selektif untuk memilih pemain-pemain ya, yang ini tidak kan, terlalu tidak terlalu fokus di fokus pemain yang yang persentasenya banyak diambil. Jadi memang musim 26-27 ini ya tantangannya lebih berat lagi. Lebih berat. lebih menguras pikiran ya. Lebih menguras. kalau di KCP tidak ada. Oh, tidak ada. Di KCP tidak Aman ada. ya. Aman. 7 kali juara itu tidak dipikir itu Mas. Pokoknya hari-hari review terus.
Hari-hari review. 7 kali juara itu tidak dipikir. Pokoknya laporan kabar. Kabar. Boleh Review ini. dulu ya. Juara saya. Yang penting mainnya tidak dalam jangka waktu Senin sampai Jumat masih aman. Sama. Jadi kalau Sabtu Minggu kan aman toh. Formasi Sabtu mainnya kan malam. Justru sebenarnya ketika dipikir itu bikin poin geblok. Ya, Pasti ini betul. waktu kemarin di lambung di 30 ke atas itu sudah mulai mikir kan? nggak mikir itu. Sampai bingung ini motor formasi apa ini karena Panik. Tekanannya Panik ada apa? kan, tekanannya ada. pressure-nya. Tekanan. Jadi tekanan. Berarti ini Padahal ini tiga kuat ya. musim. Pertandingan ini nganunya Kompetitor semakin oke. Tiap tahun kita edisi 1, edisi 2 jauh tertinggal. Minimal kita ada 150 poin. Ya. Season 2 sudah mulai mendekati. Perbedaannya tinggal 25. 25 ya. Nah, yang tahun kemarin lebih ini Lebih lagi. rapat karena dari poin pemain sudah ada tambahan clean sheet Ya. sama defensive contribution toh. Iya. Itu berpengaruh di poin masing-masing manajer. Jadi kontribusi pemainnya bukan cuma dari posisi dia cetak gol atau assist, dia kalau clean sheet sama defensive contributionnya ada juga bisa menambah poin. menambah poin. Dan rata-rata Strateginya memang pemilihan pemain. pemain. Jadi utama kayak gelandang sama back itu memang tidak seharus pemain yang harga tinggi untuk dapatkan poin tinggi. Bisa ambil harga pemain yang penting kontribusinya bagus di timnya. Iya. Jadi kalau tuh menang timnya yang penting kontribusinya ada, bisa Biar dibantai 4-0 dia asis 2 kali. Ya. Bagus, Pak. kalau dibantai 4-0 tidak asis namanya itu. Kebobolan 4-0 tapi asisnya ada. kontribusi buat lawan. Siapa yang Kontribusi buat lawan. Lawan yang senang. Lawan yang senang. Jadi kalau melihat komposisi pemain yang harus kita beli sekarang ini ya harus betul-betul melihat yang tim-tim bawah, apalagi ada tim baru yang baru masuk kan, yang promosi itu ada Coventry, ada Hull City, Ini terakhir di Premier League. Ipswich. Nah, kalau kita lihat ini transfer Liga Inggris yang boom ini Paling fenomenal ya. yang kemungkinan nanti bisa jadi pemain kita bersama lah. Pilihan kita utama. bersama. Milik kita bersama. Kira-kira siapa? Dari mana nih? Oh, dari striker ya. Kalau saya dari striker Haaland lah. Itu pasti. Haaland, sekarang ada opsi DCL, Pedro pasti tetap begitu. Terus dari gelandang Bruno pasti ada. Yang masih tanda tanya ini Manchester City. Ya. Pelatih baru, metode baru, materi pasti baru. Pemain rotasi-rotasinya. Tapi lebih ke yang saya lihat ini Declan Rice pasti. Bruno Fernandes dengan Declan Rice pasti pilihan punya pemain bersama. Di posisi back tetaplah Gabriel. Ya, ada dari Arsenal. Di Guardiola masih ada opsi. Cucurella udah pindah. Kurela nggak ada lagi. Udah pindah kan? Nggak pindah. Jadi kemungkinan besar Gabriel akan jadi opsi pemilihan back. Utama. Cuma dia mahal ya? Iya. Oh, 8. 8. Sekarang harganya Untuk 8. back Mengalahkan harganya Jopet. Jopet saja 7,5. Nah, Back kalau saya paling tuh mahal nilainya. ya Gabriel. 8. Dia mengalahkan Arnold. Trent Arnold. Terakhir. TA. Arnold 7,5 terakhir. Iya. Nah, dia sekarang 8. Kalau saya lihat juga sebenarnya pemain yang bisa kita pilih juga sebenarnya opsi itu yang lebih banyak dan kita lihat timnya juga akan lebih baik di musim itu sebenarnya Chelsea. Ya. Dari sisi pemain pilihannya juga masih banyak, apalagi Morgan Rogers masuk di situ. Ya. Dan Welbeck dan Jopet saat ini sangat memberikan kontribusi penting. Apalagi Jopet gol terbanyak pada saat pramusim sekarang yang masih berjalan kan. Produktif sekali di antara striker-striker yang lainnya. Jadi Jopet, Danny Welbeck bisa jadi pilihan opsi. Apalagi back-back yang dia beli kan, Palestra, Lacroix. Nah, Lacroix itu dari Crystal kan sudah bisa memberikan kontribusi. Apalagi dengan warna sendiri ya, sama Xabi Alonso. Jordan Henderson juga saya lihat jadi sosok penting sebenarnya di lini tengah yang diharapkan bisa memberikan ini kan dengan pengalamannya di Premier League kan.
Saya jujur ambil 3 pemain Chelsea. Chelsea, yo. Tiga-tiganya back. Enggak ada. Saya tetap ambil Enzo karena saya tahu Enzo pasti punya peranan penting di situ. Kapten musim ini. Kapten. Nah, Bisa jadi. Enggak sih. Kalau kapten tetap Bruno atau Haaland. Oh. Bruno atau Haaland. Karena di satu sisi Bruno sudah dikasih kelulusan di depan karena pembeliannya Andre Santos dan siapa? Talisman apa? Yuri itu kan bisa membuat Bruno lebih fleksibel di depan untuk membantu penyerangan. Tinggal di belakang aja Santos dan Maino atau Santos dan Yuri. Saya rasa Chelsea, MU peranannya penting untuk kita bisa belanja dengan harga yang lebih murah ya. Dibanding kita harus belanja yang jor-joran di lini depan walaupun Haaland sudah pasti jadi pilihan utama sih kita. Gacor lagi. Mahal loh. Walaupun ada agak sedikit cerita nyeleneh di luar lapangan ya. Kalau coach Rizky sendiri pilihan belum formasi. Ya kemarin saya sudah coba-coba ini coba-coba formasi langsung otomatis. Nah, autopick ya. Autopick itu kalau saya lihat kan kita bisa pilihan kita mau yang pilih defense ya balance atau yang attacking kan. Nah, itu kan sebenarnya kalau saya lihat itu ketika saya coba klik itu pemain-pemainnya ya kalau dilihat cukup menarik. Pilihan-pilihan dari komputer ini otomatis. Iya. Jadi dia kombinasi antara pemain itu balance lah, seimbang. Ada yang memang betul ya kita lihat di musim lalu performanya cukup bagus. Ada juga yang pemain-pemain baru dari transfer pemain yang baru di klubnya yang baru saat ini ataupun dari klub promosi. Ya cukup menarik lah. Nah itu kan bisa jadi bahan pertimbangan kita, bahan opsi lah itu supaya kita nanti bisa mengatur dengan budget yang tetap sama 100 euro pounds itu kita bisa ngatur kombinasi pemain yang pas gitu karena kan harus seperti tadi kita bilang pemain-pemain sekarang itu nilainya mahal-mahal lebih naik ya kayak Gabriel itu naiknya jadi 8 nilainya ya kan belum yang lain-lain otomatis padahal itu kan adalah pemain-pemain ya pemain kita bersama maksudnya Gabriel. Itu jadi pilihan kita bersama ya kan back jadi pilihan utama Gabriel cuma dengan kondisi harga yang sekarang kita harus pintar-pintar memutar otak itu pasti dua pemain terakhir tiga reguler 2-nya bangku cadangan mati. Iya, 4,5. Apalagi FPL sekarang dia buat pemain belakang itu rata-rata pemain Arsenal paling tinggi. Iya. Di sisi kiper Raya dia paling tinggi tuh harga paling tinggi 6. Dia sendiri 6 sendiri. Terus di Gabriel dia taruh di back Gabriel 8. Gabriel terus Saliba. Dulu itu masih 5 loh itu mereka itu. Walaupun rumornya Saliba mau pindah. Gimana Arsenal ya? Rumornya. Terus siapa? Bek kanannya Arsenal yang dari Belanda itu kan mahal. Bukan Hincapi Julian Timber kan mahal. Ya kan? Julian Timber. Ya kan bek Arsenal 3 bek Arsenal ini mahal semua. Iya. Ya kan? Nah, nanti tidak menutup kemungkinan ini tapi ini sudah ada nilainya Henkipe ya sama siapa? Calafiori ya. Calafiori ya. Nah, itu memang di sayap kanan kan posisi defense kanan Arsenal saingan untuk di posisi Timber itu kecil kemungkinan untuk rotasi. Ya. Paling kalau mau dilihat performa Ben White kan dua musim terakhir sudah menurun kan. Iya. Nah, cuman memang di posisi sayap kirinya ini memang antara Calafiori sama Hincapi itu tergantung strategi pelatih. Kadang juga diisi situ Luis Kelly. Iya. Luis Kelly sekarang selama pramusim bergeser di tengah ya. Iya. Kemarin gol nyari yang lebih memang posisi aslinya dari akademi kan harusnya di tengah Mas. Posisinya. Cuman karena kebutuhan pelatih dengan strategi ini kan mengganti perannya Zinchenko kan. Zinchenko dipinjamkan akhirnya terjual. Jadi diproyeksikan untuk bisa menggantikan peran dengan fisik yang lebih prima. Zinchenko kemarin kan bagus visinya cuman fisiknya kan sering cedera. Jadi dicoba di beberapa posisi ya alhamdulillahnya kembali Arteta sudah sadar
Sudah sadar. ke posisi aslinya. Tapi ditambal dengan Bruno Guimaraes kan, mudah-mudahan bisa jadi mentor yang lebih. Jadi ini terancam posisinya Zubimendi. Zubimendi. Ini Terancam. Zubimendi ini Mas, memang posisinya ada kemungkinan Chelsea yang mau ambil. Apabila Enzo keluar. Ya. Apabila Enzo, karena isunya Enzo kan ke City. Ya. Isunya. Jadi kalau Rodri keluar. Rodri keluar. Jadi ini ada efek domino. Efek domino ini memang yang bisa ini. Bisa. Jadi ya bagusnya kalau, tapi baiknya jangan sih. Maksudnya kalau Zubimendi harus keluar kan, karena bisa kita lihat di paruh musim pertama Arsenal di periode Agustus ke Desember perannya signifikan. Cuma memang dengan jadwal yang padat, terus juga rotasi dari Artetanya yang kurang mempercayai. Padahal posisinya ada Norgard. Iya, tapi Norgard musim dijual, ini kan? dijual ya? Sudah pindah kemana dia? Dilepas. Sudah dilepas. Sudah deal kan? Norgard. Ke Palace kayaknya. Iya, ke Palace, Crystal Palace. Everton. Padahal dia Norgard tuh kalau setiap main itu tidak pernah mengecewakan ya. Seharusnya secara nilai permainan bagus, cuman padahal di posisi tim sebelumnya kapten. Iya. Pertimbangannya Arteta yang di tengah kan penuh. Ya, tengahnya memang penuh sesak memang. Cuma memang di beberapa pertandingan harusnya kan rotasi kemarin itu. Kalau kemarin ya ini ya kita bahas Arsenal dulu ya, karena yang juara musim lalu ya, karena ya kan kebetulan yang nah nanti mungkin kita bahas yang berikutnya ya Big Seven lah ya. Big Seven Arsenal ini kan sekarang ini yang hilang ini si Trossard ya. Bisa gabungannya dan masuk lagi sama Zolis itu kayak namanya fundingnya besar. Zolis. Ini dong jatuh Oh iya. Ada Alwi. Zolis ya. Cuma kemarin sempat di pramusim cetak gol ya. Cetak gol sama asis 2 Mas. Asis 2 ya. Tapi belum meyakinkan pelatih kayaknya. Kalau sejauh ini saya lihat dia memang diproyeksikan untuk ganti posisi Trossard karena memang awalnya kan Martinelli Mas yang diisukan untuk keluar kan. Cuman Trossard yang sudah duluan, jadi kemungkinan Martinelli, isunya kan Vinicius mau datang. Cuman memang susah. Terlalu. Jadi isunya itu cuma untuk menaikkan harga kontraknya di Real Madrid sebenarnya kan. Strategi dari dia akan minta kenaikan gaji. Jadi strategi marketingnya dia mau minta isu ke Arsenal, cuman memang jangan sih kalau saya sebagai fansnya sebaiknya jangan. Bapak fans Arsenal? Tapi pemilik Arsenal kikir juga sih sebenarnya. Dia tidak akan mengeluarkan uang banyak untuk beli Vinicius. Dia sangat menjaga keuangannya juga, karena selain punya tim di Premier League kan dia punya tim juga di sepak bola Amerika. Beberapa tim sepak bola kan sudah jadi owner dari beberapa tim sepak bola kan. Tapi memang kalau saya lihat dari komposisi Arsenal ini yang dari semua lini sudah pas ya semua. Saka kan ada cadangannya. Ya, memang sekarang itu yang di sebelah sisi kiri ya. Sisi kiri yang betul kosong perhatian. Kalau tengah kan sudah full. Istilahnya sekarang pemainnya sudah full senior semua Mas. Karena beberapa musim kemarin kan masih ada di rotasi dengan pemain-pemain akademi atau pemain-pemain yang minim pengalaman. Tapi memang karena fokus Arsenal kan berbicara di musim kemarin itu memang fokusnya memang baru di Liga. Kalau kita berbicara di Champion ya alhamdulillahnya ada peningkatan dari sebelumnya semifinal naik ke final kan. Jadi mudah-mudahan musim ini dengan tambahan beberapa pemain yang bisa dikatakan senior sudah ada pengalaman di Premier League bisa lebih jauh lagi langkahnya kan. Tidak bikin kesalahan yang sifatnya merugikan tim. Karena kebanyakan poin yang terbuang itu kesalahan-kesalahan sendiri. Kesalahan-kesalahan dari bukan karena tim yang kuat atau bagaimana kan, tapi kita tahu sendiri memang di Premier League kan kompetisinya memang ketat kan. Jadi untuk waktunya juga karena pertandingan semakin padat. Tapi menurut saya masuknya Bruno Guimaraes memang dibutuhkan tim karena memang sosok itu di Arsenal kalau sejauh ini yang saya lihat memang kurang sosok yang bisa memimpin istilahnya jenderal lapangan tengah. Ya sekarang posisi kan kapten biasanya ke Odegaard atau Saka. Nah, jadi di masuk perannya Bruno Guimaraes ini dia bukan sebagai kapten yang bisa pegang kendali, tapi dia bisa mengangkat moral tim-tim teman-teman yang selama ini mungkin
kalau posisi memimpin mungkin di dalam pertandingan on fire, tapi pada saat ketinggalan atau posisi drop itu dibutuhkan sosok kayak Bruno Mares ini yang bisa shoot dari luar kotak penalti atau punya tipikal kayak main keras, itu yang bisa mengangkat ini kan, mengangkat teman-teman di Arsenal ritmenya. Ya, itu dari Arsenal. Nah, bagaimana kalau City? Dari City? Kalau City Doku lah. Doku. Tapi dengan pelatih baru ini ya mudah-mudahan Doku, masih kalau di City sekarang tidak ada ini ya, transfer yang cukup menggebrak, tidak ada ya? belum ada. Malah keluar ya, baru ini keluar. Renders keluar. Rangers keluar. Nottingham Ya ya, Nottingham Forest. Renders ke Liga Arab. Liga Arab. Al-Qadsiah. Ya kan, karena mungkin ditawari gaji lebih tinggi gitu kan. Terus di sana itu dia apa? Kabupaten yang ditanya. Iya, kecamatan. Cuma memang Cuma dia punya banyak banyak iya. Pertamina. jadi kaya. Pertamina. Mungkin ada Kalau di sana Pertamina, di sana Pertamini. Nah, jadi kalau kita lihat ini belum ada transfer yang menggebrak ini dari City ini ya. Nah, dan malah ini ada isu Rodri mau keluar Iya, dari Barcelona. Ada isu lagi Savinho ya keluar, ya kan begitu. Jadi belum ada transfer yang fenomenal ini dari City ini. Yang kebutuhan tim semenjak kepergian Pep Guardiola. Bernardo Silva sudah keluar. Ya, jadi tidak ada yang apa yang inilah gregetnya kayaknya kurang. Tapi ya kita lihat ini pelatih baru ini bagaimana dia ya kan, Enzo Maresca. Dia baru masuk pelatih Chelsea. Tapi selama pramusim cukup ini juga ya hasil pertandingannya. Cukup ya menjanjikan ya. Saya rasa juga meskipun Haaland belum main ya. Iya, Haaland belum main. masih diragukan ini kan. Marmus. Ya. Oh, yang transfernya cukup fenomenal. Anderson ya, baru satu Anderson. Iya, Elliot Anderson. Ya kan yang memecah transfer musim ini. Transfer pemain termahal musim ini kan. 20 juta. 116 euro ya. Pemain termahal dalam sejarah Inggris ya. Pemain Inggris termahal. Ya, itu juga karena kenapa mungkin mereka lagi hati-hati karena memang banyak beberapa tim ini ternyata harganya itu terlalu digoreng dan ikut campur agennya mas. Karena agen sendiri itu ada fee kan, fee transfer dari situ. Jadi mereka up harga. Jadi membuat tim-tim besar itu takut juga ngambil keputusan untuk beli pemain sekelas Elliot Anderson. Maksud saya itu agak terlalu mahal. Terlalu mahal. Overpriced. Yang 6-7 pertandingan terakhir oke. Tapi memang kita lihat kan selama ini di Liga Inggris itu memang apa ya, pemain-pemain kalau klub Inggris yang membeli, apalagi sesama klub Inggris yang membeli, gila-gilaan memang harganya. Harga digoreng sih mas. Ya kan? Digoreng sama agen. Karena media kan yang up terus terkait performa pemain. Jadi apa-apa kalau mau pindah ke Inggris pasti kok kaya. Gitu ya. Rasanya pasti itu. Karena jadi trending kan, jadi trending dunia. Baru harga digoreng. Tapi memang dunia saat ini. Pada saat masuk ke tim ekspektasinya besar. Jadi pada saat kalau memang tidak sesuai dengan harga pasti langsung drop ikut dengan permainan. Siapa ini fans City? Oh, Eki. Kalau saya sekarang lebih ke Leeds United. Dasarnya Wilson. Gara-gara masuk Wilson ya. Wilson kembali kan setelah balik CL ya. CL sudah kembali performanya hampir 4 Harry Wilson terakhir. Harry Wilson dari ini ya. Dari Fulham. Dulu kan pemain pilihan kita bersama itu. Dulu Fulham itu murah, pemainnya murah terus bagus. Dari belakang sampai. Tapi sekarang dipreteli, Jimenez pindah. Wilson pindah. Jimenez balik ke tim namanya. Wolves. Nah, itu tadi City. Terus yang ketiga Manchester United. Manchester United pemain baru. DFL. Siapa pemain barunya Manchester United? Andre Santos. Andre Santos. Your Little Mans. Itu rating pemain itu berapa itu? Rating pemain
rating pemainnya masih standar juga. Standar di bawah. kan dalam ini kan ada Bruno lah Ya, tidak standar karena dia tim. juga kemarin kan klub sebelumnya Chelsea, di Chelsea juga cadangan. Cadangan juga. Cadangan Tapi juga. cadangan ya. MU hanya mencari keseimbangan aja sih Ya. karena kehilangan sama Casemiro. Casemiro. Jadi Ya. dia menjaga lini tengahnya biar Nah. tetap ada partnernya. Terus ada Yuri Tielemans. Yuri Tielemans. Ya, Yuri Tielemans ini kan pemain yang sudah lama bermain di Liga Inggris, jadi sudah paham betul karakter tipikal permainan di Inggris. Mental juara, Bang. Ya. Di Leicester juara. Leicester juara. Di Villa Villa. kemarin tahun lalu juara kan. Juara. Musim Ya. kemarin juara. Terus dia di Villa cukup membangun tim juga. Jadi sebenarnya itu dia beli Tielemans Yuri itu habis karena dia nggak bisa mampu beli Tonali, dia mundur dari perburuan, dia mundur memang dari harga yang iya harga Ya, terlalu pasti, digoreng. ya. Waduh. Karena kan musim lalu kan MU nggak ada apa ya, nggak ada gelar atau Iya, pemasukan betul, yang tanpa cukup gelar, ya. ini ya. Mm-mm. Jadi memang dia kalau dilihat juga ini ya pelatih MU ini Carrick ini nggak terlalu banyak menuntut Ya. ya kan, itu nggak terlalu banyak menuntut, tapi ini beberapa pertandingan di pramusim terakhir juga menunjukkan hasil yang positif. Iya. Boimo, Bomo, on fire Boimo, Cunha, Bomo, Zirke juga kan mulai Zirkzee. mulai dipakai juga kan. Bomo, Nah, dia lebih turun ke bawah. lalu duetnya sama Ahmad Diallo. Ahmad Diallo. Weh. Apa yang mau beli? Bomo dan Diallo. pokoknya datang salaman sih. Ayo, Sama Pak. Gimana sholat dua Ahmad sama-sama. Diallo. Oh, pantesan semesternya dapat. Semesternya dapat. Oh. Pak. Masuknya Tillman Oh, dapat. iya. Tapi Tillman tidak mau tuh free kick. Bukan kekurangan tendangan free kick, bukan. 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 Menyimbangkan ritme. Menyimbangkan ritme di Nah, depan. Di tengah ya. Di Kan tengah dia kan terakhir di Aston Villa, dia pemain ke-10 bos, di Aston Villa. Pemain nomor 10. Iya kan? Buendia. Dia Tillman. Iya, Tielemans ya. Kemarin sempat. Terus sweepnya dengan Bendia. Nah, Buendia. Karena ada Morgan juga. Morgan tapi ambil Morgan kiri. ambil kiri, Bos. Iya, Morgan ambil kiri. Dia wings air lah ya. Wings Air ya. Bukan Super RZ. Bukan. Nah, ini yang paling bagus ini, Bos. Media Arsenal bilang siapa pemain yang pertama kali akan cool selebrasi. Oh. Ada dua pemain di Chelsea. Di Chelsea antara Morgan Rodgers sama atau Palmer. Ngeri. Ya. ya. Tapi Palmer bisa dikatakan kontribusinya di musim kemarin pas setelah Ya, tengah jeda musim cedera ya. internasional. Jeda Sembuh dari cedera ya. Kamu dari cedera sangat Oh ya, fans Chelsea ini siapa fans Chelsea? yang jauh di sana mas. Oh Ya. iya, yang Siapa dia? Harimau Sumatera. PJS. PJS bos. PJS. Lagi. Menyibukkan diri, apa tuh ada foto. Yang penting ada PJS SBH Poso. Mantap. PJS. Aduh, Itu SBH. hati-hati kalau hapus PJS-nya. Ya. Aduh, Paten. Jadi apa ini? Ganti-ganti Jadi SBH. SBH. Aduh, sakit. jangan sampai plat mobil Ya. dari KJ jadi SB. SBH. Dari KJM jadi SBH. Dari KJM jadi SB ya, jangan sampai. Aduh. Plat Tapi- mahal, Bo. Tapi ini kayaknya menarik ya pemain-pemain Chelsea di Betul. musim ini. Iya. Ya kan? Karena Jadi, hadirnya itu Sabi Alonso. Sabi. Baru, Iya. bagus lagi. Dia lebih bermain sama kayak waktu dia sebelum ke Madrid di Leverkusen. Leverkusen. Leverkusen, Nah, ya. saya lihat dia membangun dari bawah tuh one touch-nya. Touch-nya, sentuhan-sentuhan dari Terus semua pembeliannya pemain. itu ya memang pemain yang dia butuhkan. Ya. Seperti Danny Welbeck. Danny Welbeck kan lebih ke menjadikan bola pantul Ya, aja. betul. Jordan Iya. Henderson. Ya, kalau dilihat dari belakang ke depan ini ya, pemain-pemain yang masuk ini cukup untuk menambal lubang ya. ya. Baik ada Lokroy sama Palestra, Ya. tengah Rogers, depan ada yang senior Welbeck. Cuma kiper ini katanya dari musim lalu kan mau ngincer kiper tapi masih bertahan ya. Iya, Masih. Sanchez. Sanchez. Bertahan Kemarin Sanchez. banyak Masih blunder. bicara Ya. dengan tipikal ini sih, Iya. tipikal-tipikalnya Chelsea sih dari dulu. Soalnya Chelsea musim kemarin memang bobrok. Banyak blunder, banyak kartu merahnya. Ya. Tim dengan defense salah satu defender ini kan banyak Terburu. terburuk. Siapa itu backnya yang pindah ke Liga Italia? Caloba. 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 Aduh, sang predator. Reaktor kita. Caloba. Kau. Tapi sekali masuk ya tak gol. Iya, Eh, itu kan
bola corner bos. Pokoknya dia kasih begini rambutnya. Ah, Pasti. kalau Dari bang. segi body oke. Body Dia mendukung. antara predator dan alien. Iya. Alien versus Predator berarti yang Alien rambut ke belakang itu. Pak. Ada betul. Alien Dari versus kristal pelet, mulai bersinar sampai sekarang. Sekarang di mana? Komo. Luar biasa. Komo kemarin imbangi Arsenal. Arsenal ya. 1-1. Itu yang Belum jadi masuk ke lomba itu. yang sering jadi kanan itu yang pemain Arsenal di 2 itu kan. Iya. Yang jadi gol Yang jadi anu itu. aduh, 2 sentuhan tak Oleh Fabregas. ngeri. Itu Fabregas. tadi Big Five Liga Inggris. Sekarang siapa kira-kira ini yang jadi kuda hitam? Nah, yang kuda hitam antara Aston Aston Villa, Villa masih masuk. Pasti. Tottenham. pembelian terbaik. Tottenham kemarin. bos. Cuci gudang sih. Tottenham Tottenham pemainnya itu yang gudang. masuk Kipernya Sandro Tonali, Fernandes. Mateus Iya, Fernandes. Mateus Mateus Fernandes. Fernandes dari West Ham. Jean Kan Paul mahal itu. Jean Paul Van Hecke, Van Hecke dari dari West Brighton. Brom. Brighton. Dubravka, Dubravka dari Wih, Burnley. Andy Robertson, Oh, ada dari Marco Senesi. Marco Senesi bos. Tapi Christian Romero keluar ya ke Atletico ya? Ya, Rumornya. Christian Romero ke Udah Atletico pasti belum Madrid. ya? belum. Tapi rumornya memang mau ke Tapi itu. Van Hecke, ya kan? Berarti Bournemouth kehilangan Senesi siapa? Ya, sama pelatihnya Iraola juga. Iraola. Kan Iraola cuci ke gudang juga. Tottenham, bos. Tottenham. Ikut. Iya, waduh. Dia kapten salah satu back. Kemarin pramusim kan sempat tertinggal 1-0 menang 2-1 lawan Iya. siapa? Bukan Arsenal ya, bukan. Menang 2-1 kan? Tertinggal 1-0 duluan. Lawan Chelsea. Chelsea. Bukan. Apa terakhir ya? Pramusim ini. Lawan Chelsea kan ya? Kayaknya. Tapi kalau dilihat dari keluarnya Senesi, Bournemouth berarti butuh penggantinya. Iya. Ya, dan memang target Bournemouth kan Iya, lawan Chelsea, bertahan lawan Chelsea. aja. bertahan minimal bertahan di Premier Liga League. Inggris. Lawan Jadi Chelsea, memang- lawan Chelsea. Iya, dia kan cuma apa ya? Itu klub bisnis. Ya kan, jadi dia beli pemain murah, Ya, ya kan dimatangkan, jual dengan harga mahal. tinggi. Ya kan banyak Iya. dari Bournemouth ya kan keluar semua kan. Nggak fokus main bola Iya. dia. Oh. Fokus jualan. Fokus Siapa jualan. yang pemain Bournemouth yang Ini semua harga? kurang coklat, apa coklat? Oh. Ya. Wow. Mantap ya kan. Spurs ini banyak beli pemain scam menurut saya. Sandro Tonali, Iya, Mateus yang Fernandes. lagi-lagi yang hype harganya di betul-betul media, digoreng sama hype di media Tottenham pasang badan untuk iya. ambil Oh, karena kok- memang aduh, di posisi mereka itu memang yang hampir degradasi, mau tidak mau memang harus cuci gudang Cuci dan gudang. ini kan harus memang ambil pemain yang asli yang sudah bermain di Premier League sebelumnya. Minimal 2 tahun. Ya, minimal 2 tahun. 2 tahun. Tonali itu MU mau beli. Arsenal Mundur. juga. Ya karena sudah di Iya, apa sudah harganya. apa harga? Mateus Fernandes juga. Fernandes. Padahal klubnya degradasi, Mm-mm. harganya masih mahal Itu harga juga. digoreng semua itu. Elliot Anderson itu waktu mau dibeli MU kan dia sudah didekati dari bulan 3. Dari paruh musim. Dari bulan 3 dipanjang. dari bulan belum dipanjang, cuman sudah dekati. Nah, harganya diap terus. Naik. Berarti belum juga SP3K, Pak. Ya, Sebelumnya di Tapi belum akad. Belum akad. Istilahnya begitu, Pak. sebelumnya di harga 70 sudah oke tuh kan sempat di angka Iya, di 70. booking block. Bukan blok. Bukan blok buat tahun sebelumnya. Hmm. Kalau di sini ya. Masuk bulan 3 SP3K. Luar Pas biasa. rumah berarti. sudah jadi dia bilang pindah ke rumah. Wah. Sakit hati. beda fasilitas Parah, mungkin kok. kan, beda fasilitas didapat. Sakit hati, Pak. Telepon tukang bangunan belum dibayar itu jadi akad. Dapat. Ah. Luar biasa. Jadi yang tergerogoti timnya itu Newcastle ya. Habis ya. Habis Newcastle ya. Pemain-pemainnya dijual semua. Balance dia 2 tahun terakhir. Hmm. Jor-joran datang si apa nih si Otemade, iya kan yang dari Bisa. Arab ya kan Bisa. sama Bisa. kali berat jor-joran Pak. Wilson. Kan sampai mereka Direkturnya pecat dari pelatih Arab kan, ya. sampai ganti Investornya, pelatih. Pelatihnya kan ternyata mengundurkan diri. laba, tak nurun. Walaupun disokong dengan uang Arab kan. Cuma memang kalau dari segi manajemennya
tidak pintar atur pemain, beli pemain, transfer pemain. Tapi ini transfer masih lama. Selama masih sampai Jadi masih banyak akan masih banyak kemungkinan yang akan tim-tim akhir akan bulan kalau tidak salah. Per 1 September close. Close. End of month. Ya, Om. close. 31 tanda tangan terakhir. Ya. Besok masih bisa Akad. launching. Akad. Minggu besok akan Minggu masuk. besok Community Shield kan? Ya, Community Community Shield. Mantap. Juara Arsenal Liga lawan City. Inggris, Juara Liga Inggris sama Arsenal lawan juara FA. FA Cup. Arsenal City ya? Arsenal City. Arsenal City. Jam 10 jam 10 Jam 10 malam. Jam 10 malam. Jam 10 malam kok. Wah. aku Minggu nggak ya? nonton Hari maaf. Minggu ya? Hari Minggu. Nonton lah. Iya kan tanggal 17 libur. Libur. Libur kan? Libur. Tahun sebelumnya Tahun lalu masih ada upacara. kewajiban. Masih. Ya. Kalau sekarang Kalau sekarang via Zoom saja. Zoom saja. Nonton pidato presiden. Foto status masih bisa bos, tapi kita di 11 Agustus masih tetap meriahkan. Di perumahan berarti ada acara 17. Pokoknya tukang pakai baju merah putih. Wajib kita pasang tiang hormat bendera. Jangan-jangan tentara di belakang pacar di rumah. Kuramil. Berhamil, ikut-ikutan kuramil Pak. prediksi kira-kira Community Shield Musil. Adu penalti, saya adu penalti. Ya, kamu Saya adu penalti sih. Arsenal City. 2-1 Menang. 2-1 Arsenal lah. Arsenal. Saya menang Arsenal tapi adu penalti. Adu penalti. Sama Mas. Di waktu normal draw dulu, menangnya di adu penalti. Kan langsung adu penalti, nggak ada perpanjangan Langsung, dia kan? kalau Community Shield dia dari Oh, udah ada 90 perpanjangan nggak waktu ya? Dia langsung adu penalti. Ya 2-1 nih pemainnya baca tak terakhir Bruno Guimaraes. Bruno. Ya, pemain baru. Arsenal. Oh, kalau saya City berarti. City. Ah, ya. Doku. Doku. Lupa saya. Super sub. Itu Wah. sebenarnya 2-1. Doku sama Foden. Foden 2-1. dari pertama friendly match sampai kemarin Main terus. Main terus. Pas mulai liga nggak dipasang. Dia kan posisinya jadi free roll sekarang kan? Iya, sudah terlalu. Kayak Bernardo, Bernardo ya? Bernardo. Ya. Jadi lebih ke keleluasaannya, bukan main di sayap kanan full. Iya. Soalnya Arsenal kan sekarang lagi goyang belakangnya nih, Salibanya kan cedera. Ya. Lama Jadi, lagi. Lama lagi Mas, karena cedera. Paling cepat paha 6 bulan katanya ya. Pasca Piala Dunia kemarin. Paling cepat 6 bulan katanya. Paling cepat 6 bulan. 6 bulan. Mana Aduh. Tomiyasu dijual lagi kan? Tomiyasu sudah dijual. Jadi memang yang diproyeksikan untuk mengisi posisi di belakang di beberapa laga uji coba pramusim memang masih belum padu sama Gabriel. Ininya. Jadi makanya kemarin lawan Dortmund kalah. Kalahnya kan lawan Como imbang. Ya, itu udah lawan Milan dia tuh. Ya? Itu udah lawan Milan. Kalau- Milan sini lawan Chelsea. Tapi Milan kalah ya. Kalah 2-0. Nah pernah berangkat Milan itu. Sudah tahu karena akan kalah. Karena kalah. Pak. Karena tukang lebih penting dibanding Milan. Karena Tukang lebih penting dibandingkan pemain. Nonton. saya datang ke sana. Om, tidak ada Eko. Oh, sore dia kesini. Apa juga dijaga hitam so hitam. Matahari. Jadi mulai hari Minggu ini Community Shield, mulai minggu depan tanggal 23. 22. 22 subuh Mas. 22, Karena Arsenal main Pagi. pertama. Mainnya 22 pagi. Ya, Jam 3 sudah main. Sudah. Jam 3 sudah Jadi Jumat malam udah tutup main. transfer tuh. game Jadi, week 1. Coach semua, manajer semua jangan sampai lupa. Jangan lupa Untuk Jam tutup 12 sih batas masih transfer. GW1. pemain. Jadi jam 12 masih batas. lagi hot-hotnya ini. Apalagi baru gabung. Ya, baru gabung ini. Makassar Pak United. Wisnu. Ditunggu gebrakannya. Ya. Mudah-mudahan bisa merusak dominasi yang sebelumnya. Ya. Ya, minimal bisa bakasi. Ya. Minimal juara saja Juara. dulu. Ya, juara. Ya kan itu sudah mengurangi satu beban hidup selama 1 tahun ke depan. Beban hidup selama 1 tahun ke depan sudah hidup. Karena kalau belum juara siap-siap dibully sama kayak Aduh, PJS Poso, PJS Liga Poso. Ya kan dibully berkali-kali. Tapi Kalau kayaknya PJS Poso ini lebih fokus nanti nih Mas. Fokus ya. Lebih fokus ya. Lebih fokus. Mudah-mudahan dengan berpindahnya tugas di tempat yang baru, walaupun bahasanya dia cuma sementara kan, tapi mudah-mudahan bisa termotivasi salah satunya dengan ya bisa juara tiap GW kan. Ya. Jadi semangat kerjanya juga bisa meningkat. Ini bukan cuma sekadar permainan mengatur
pemain Pak, Ya. yang baru ya Pak Wisnu ya. Tapi ini adalah psikologi bermain. Bapak sudah 20 pertandingan tidak juara, biar mandi pun susah. Apa tuh? Berasa. Berasa. Yang juara terakhir. Jadi Oh, yang juara. jadi ada rasa malas ke warkop. Rasa malas. Yang kedua apa dibicarakan kalau kita kalah formasi juga. Diajak ngomong nggak nyambung, ya kan merenung. Lebih ke aduh, Kayak orang linglung. Dilihat terus formasi tadi malam, kenapa juga yang saya beli ya? Sama. harusnya ini. Tapi kalau menang, Pede. be- Pede. Enak. Semua di chat. Di warkop mana? Asik. Polisi. Mandi juga senyum Pak. Ya kan? Polisi. Pasti. 10-2. Ini psikologi FPL yang kita tunggu-tunggu yang kita cari ini Pak. Sejuk ya. Sejuk. Pagi-pagi Ini. sejuk ya. Aduh. Kalau sudah menang, biar subuh bangun jam 4 subuh cuma lihat itu. Saya juara bos. Polisi di mana bos? Asik. belum selesai pertandingan sudah itu Pak. Saya kalau ini nilaiku segini. Masih ada sisa 1 pemain, masih ada 2 pemain belum main. Ketagihan kalau juara. Pas saya lagi yang juara ini. Kalau tidak di Mas Budi. Mas Budi, terima kasih Iya, Mas Bud. sudah bersedia menjadi admin. Jadi admin Sejak admin pertama kita sampai juga. sekarang. Iya. Terima kasih. musim Meskipun tahun. kita tahu di ibu kota Mas Budi Ya. penuh dengan kesibukan. Tuan rumah yang baik. Tuan rumah yang baik Mas Budi luar biasa. Insya Allah nanti kalau kita ke Jakarta kita ketemu lagi Mas Budi. Budi biar Doakan sehat-sehat. rumahnya di Amin. mana gitu dia datangi gitu. Panjang umur. Masya Allah. Mas Budi top lah. Terima kasih. Mas Bagus, selamat berkarya di Jakarta. Iya di balik Jakarta ya. Bola basketnya semoga lebih ini lagi tembus ke nasional luar biasa. Amin. Jadi ada FPL Batara tembus nasional. Amin. Mas Bagus yang racun kita kan main FPL kan. Iya. Iya. Berawal dari dia. Oke, kira-kira Oke. ada yang mau Udah. disampaikan lagi? Pokoknya kita GW1 kedepannya akan mudah-mudahan lebih konsisten. Ya. Bikin Ya, kita panggil nanti manajer-manajer yang lain, ya kan, biar supaya lebih banyak. Ya, Apa? silaturahmi. Ini ada Ya. silaturahmi Pak. Iya, jangan silaturahmi ini betul. Intinya nanti kita bisa kembali lagi di ya game-game selanjutnya nanti kita bisa kumpul lagi sama teman-teman coach yang lain, semoga bisa makin ramai lagi ya dan FPL Batara jadi tempat kita untuk bersilaturahmi. Oke. Gitu Oke. dulu dari podcast Kopeng GW1 sebelum pra pengenalan untuk tim-tim baru atau pelatih-pelatih baru atau media transfer. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke, see you. Wassalam.